Hai guys, kembali lagi dengan Joseph di sini. Kali ini kita akan review sebuah smartphone dari itel, yaitu adalah itel A60s. Seperti apa detail reviewnya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, juga jangan lupa follow sosial media review gadget ya guys. Jadi mari kita langsung review dari itel A60s ini ya guys. Mari kita bahas soal HP ini. Jadi, aspek pertama akan kita bahas dari sisi performance-nya. Di mana performance HP di harga 900 ribuan ini tuh benar-benar bagus banget ya guys. Untuk kelas harga 900 ribuan menurut kita ini salah satu yang terbaik secara performance. Di mana dia menggunakan chipset Uni SoC SC9863A, ditemani oleh RAM 4GB dan storage 64GB, itu sudah bagus banget ya guys untuk kelas harganya. Meskipun memang chipsetnya masih fabrikasi 28 nanometer, tapi menurut kita masih termasuk oke banget. Bahkan kita uji coba satu game Mobile Legends, itu masih bisa berjalan dengan lancar. Kalian bisa lihat settingnya, level playable-nya, durasinya, baterainya semua di layar kalian. Dan kalian juga bisa lihat rata-rata FPS-nya di layar kalian. Overall, ini adalah HP yang punya performance yang sangat menarik banget di harga 900 ribuan ya guys. Kemudian untuk benchmark-nya sendiri kita uji coba menggunakan 3D Mark. Kalian bisa lihat untuk skornya di layar kalian. Kemudian kita uji coba menggunakan PC Mark. Kalian juga bisa lihat skornya di layar kalian. Overall, ini menunjukkan bahwa performance dari HP ini memang bagus ya guys. Kemudian sektor berikutnya akan kita bahas si kameranya. Kualitas kamera di HP itel A60s ini termasuk oke banget kelas harganya ya guys. Dan untuk kualitas videonya memang untuk mikrofonnya memang masih single microphone, tapi menurut kita masih oke guys untuk kelas harganya. Kalian bisa lihat untuk kualitas gambarnya, foto dan videonya setelah ini ya guys. Oke guys, kali ini kita mau uji coba kamera depan dari itel A60s. Jadi kalau kita gunakan buat vlogging kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya. Dan kalau kita bisa bilang ini kualitas gambarnya memang masih termasuk bagus untuk kelas harga 900 ribuan. Ini sih termasuk oke ya guys. Tapi ya sekali lagi ini adalah beberapa review gadget, mungkin bisa berbeda pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan terus komentar mengenai kualitas kamera depan dari itel A60s ini ya guys. Oke guys, kali ini kita mau uji coba kamera belakang dari itel A60s. Jadi kalau kita lihat di sini untuk kualitas gambarnya ya standar lah guys, untuk kelas harga 900 ribuan masuk oke ya guys. Maksudnya bukan hal yang buruk-buruk banget. Tapi ya kalau kalian jangan compare di harga 1 jutaan ya guys, karena ini harga 900 ribuan. Dan yuk silahkan tulis komentar mengenai kualitas kamera belakang dari itel A60s ini, apakah menarik atau tidak. Silahkan komentar mengenai kualitas kamera belakangnya ya guys. Kemudian dari sektor kualitas layar IPS HD plus 60Hz-nya termasuk cukup baik untuk kelas harganya. Meskipun memang kalau di bawah matahari memang agak sedikit susah untuk dilihat. Tapi menurut kita sih masih wajar untuk kelas harganya. Tapi ya untuk penggunaan harian di indoor itu memang masih oke banget tuh guys. Kemudian dari sektor single speaker di HP ini menurut kita memang agak sedikit kurang karena suaranya pecah ketika di volume tinggi. Tapi ya mungkin ini sesuatu yang di trade off oleh itel untuk bisa memberikan harga 900 ribuan. Ya kalian perlu terima hal ini, tapi menurut kita sih masih cukup wajar untuk kelas harganya ya guys. Kemudian dari sisi baterai life sendiri, kualitas baterai life 5000 mAh yang dibawa itel A60s ini termasuk awet untuk penggunaan seharian ya guys. Selama kalian tidak pakai buat non-stop gaming, itu aman banget untuk dipakai seharian untuk baterainya ya guys. Kemudian dari sisi waktu charging sendiri, HP ini butuh waktu sekitar 3 jaman untuk full charge. Tapi ya kita tidak terlalu banyak komplain mengingat harganya cuma 900 ribuan ya guys. Kemudian dari sisi kelengkapan fitur sendiri, kita perlu apresiasi bahwa itel A60s ini membawa fingerprint scanner di bagian belakang dan ada face unlock-nya. Dan ini sudah termasuk agak sedikit langka di kelas harga 900 ribuan ya guys. Apalagi yang brand luar ya guys, itu agak sedikit langka. Brand lokal juga jarang sih yang ada fingerprint-nya dan ada face unlock-nya di harga 900 ribuan ya guys. Kemudian dari sisi desain dan build-nya termasuk bagus banget untuk kelas harga 900 ribuan. Dan ini terasa solid banget guys.
Kemudian hal-hal penting yang perlu kalian ketahui ketika membeli HP ini di mana yang pertama, HP ini tidak memiliki sensor cahaya, yang artinya kalian tidak mendapatkan fitur auto brightness. Jadi kalian harus setting secara brightness layarnya dengan manual saja dari yang kalian bisa setting dari setting ya guys. Yang kedua, HP ini menggunakan Android Go Edition, di mana itu mungkin akan ada isu di kompatibilitas program-program tertentu yang memang tidak kompatibel dengan Android Go. Tapi menurut kita sih untuk penggunaan harian kayak Instagram, Twitter, TikTok itu sih aman banget, nggak ada masalah. Tapi mungkin ada beberapa aplikasi yang tidak bisa berjalan di Android Go Edition mungkin ya guys. Tapi kita masih belum menemukan sih. Tapi ya perlu kalian ketahui ketika beli HP ini ya. Kemudian kita perlu apresiasi itel, di mana di harga 900 ribuan itu bisa memberikan RAM 4 GB dan storage 64 GB dengan segala fitur yang menurut kita sih termasuk menarik banget untuk kelas harga 900 ribuan. Itu dia tadi adalah detail review dari HP itel A60s ini. Silahkan terus berikan komentar. Kalau menurut kita sendiri ini adalah HP yang worth it banget untuk kelas harga 900 ribuan. Tapi kalau misalnya kalian punya budget lebih, saran saya sih ambil itel S23 yang harganya selisihnya sebenarnya tidak terlalu jauh, sampai sekitar 400 sampai 500 ribu, tapi kalian akan mendapatkan upgrade spek yang cukup lumayan jauh dibandingkan itel A60s. Tapi memang kalau misalnya kalian punya budget terbatas, A60s ini sudah cukup kok guys. Tapi kalau misalnya kalian punya baterai yang lebih awet lagi, ambil yang P40. Itu di atasnya A60s tapi nggak terlalu jauh daripada A60s. Tapi ya kalau misalnya kalian punya budget lebih aja. Tapi kalau misalnya kalian cukup dengan A60s ini juga sudah cukup kok guys untuk sehari-hari. Dan inilah pendapat dari review gadget, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silakan terus berkomentar. Dan jangan lupa like video yang kalian suka, dislike jika kalian suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.